Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mursyid Al-Fatihah. Ila hadratul musannaf kitab Al-Hikam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wahtassa arwahum bisyuhudi 'azamatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal anwar wa ma'danil ma'arifi wal asrar. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memulai membaca kitab Hikam atau Ilah Al-Iskandari yang ada syarahnya namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, karya Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Husni. Ini percetakan Haramain di Jeddah. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai membaca bismillah, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa dalam baca ini kami hanya meneruskan cita-cita perjuangan guru rohani yang merupakan penerus Rasul Muhammad SAW. Sekarang mau membacakan bagian pertama. Moto istilahnya yang saya baca ini adalah moto atau istilah bahasa Indonesia kata-kata mutiara dalam kitab tasawuf. Ini masalah bergantung pada amal. Min alamatil i'timadi 'alal amali, termasuk ciri-ciri bergantung pada amal, nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Rojaknya, harapannya terhadap Allah berkurang tatkala wujud zalal. Nanti kita bahas zalal. Pertama, iktimad. Yang dimaksud iktimad ala syai', bergantung kepada sesuatu, yaitu bersandar. Yang dimaksud amal, al-i'timadul amal, itu harakatul jismi awil qalbi, ada pergerakan hati atau pergerakan jisim, itu namanya amal. Fa in taharraka bima yuwafiqu as-syari'ah sumya ta'ah, wa in taharraka bima yukhalifu syari'ah sumya maksiyah. Jika pergerakan hati atau jisim tersebut, badan, itu cocok dengan aturan syariat. Syariat itu bersumber dari Al-Quran hadis yang berupa bacaan, namanya taat. Dan jika pergerakan hati atau jisim itu berbeda dengan syariah, aturan yang kita ketahui dari Al-Quran hadis, itu namanya maksiat. Dan amal menurut ahli tasawuf itu ada 3 bagian. Pertama amal syariah, yang kedua amal thariqah, yang ketiga amal hakikat. Itu menurut ahli ulama tasawuf. Atau istilah lain ada amal Islam, amal iman, dan amal ihsan. Atau ada istilah lain
amal ibadah, amal ubudiyah, amal ubudah. Islam berarti amal ibadah, iman berarti amal ubudiyah, ihsan amal ubudah. Apa itu amal ubudah? Yaitu hurriyah, kemerdekaan. Jadi kalau orang sudah ihsan itu sudah merdeka rohaninya. Au taqul amal bidayah wa amalul wasat wa amalu ahli nihayah, atau istilah lain amal bidayah, amal permulaan, amal ahli wasat, amal ahli pertengahan, wa amal ahli nihayah, dan amalnya ahli tingkat atas. Jadi kalau sudah ihsan berarti itu ngamalnya orang ahli tingkat atas dalam tasawuf. Definisi di sini yang nama syariat, tarekat, hakikat itu apa? Pas syariah anta'budahu, wat tarekat antaksudahu, wal hakikat antashhudahu. Jadi syariat itu ibadah kita, sedang tarekat adalah tujuan kita, dan hakikat itu adalah penyaksian kita. Syariah antak budahu wa tariqah antak sudahu wal haqiqah antash budahu. Atau istilah lain syariah al-islahid dawahir wa tariqah al-islahid damair wal haqiqah lislahis sarair. Syariat itu untuk perbaikan dohir, untuk perbaikan fisik, physically. Dan tariqah al-islahid damair, toreko untuk perbaikan hati, dan hakikat itu adalah untuk perbaikan rahasia. Sarair, rahasia itu lebih ke arwah roh kita. Jadi amal hakikat itu untuk perbaikan rohani kita. Wa islahu jawari bil salasi umur bitaubah wat taqwa wal istiqomah. Adapun perbaikan anggota tubuh itu ada 3 hal. Pertama, dengan taubat segala sesuatu. Kalau kita menuju Allah harus dimulai dengan taubat, karena ini merupakan pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, ya bangunan atasnya rapuh. Kalau pondasinya kuat, bangunan atasnya kuat. Yang kedua, takwa. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah penting, istiqomah. Ini yang berat. Orang bisa taubat, bisa takwa, tapi rok-rok asem. Kadang terjadi, kebanyakan kembali lagi lah ini. Tapi istiqomah ini, walaupun amal sedikit itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena itu ada istilah lain, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Gila, kita gak diberi keistimewaan oleh Allah. Manusia gak tahu kita itu orang biasa, gak punya istimewaan. Tapi kita bisa istiqomah berada di real jalannya, walaupun umat amal kita sedikit, kita lakukan terus sampai meninggal. Itu lebih baik daripada punya keistimewaan bisa terbang ke langit. Tapi jatuh lagi ke bumi. Ajur. Wa islahul qulubi fil salasati umur. Adapun perbaikan hati dengan juga 3 perkara, bil ikhlas wasidqi wa tumaninah. Dengan ikhlas, dengan benar, dengan tumakninah, tenang, gak kakean itu karep gerutuk, gak bisa tenang, perjalanannya tenang, gak gerutukan ae. Ono apa gerutuk mari ngono pedhot, ono apa maneh gerutuk ngidul mari ngono leren, gerutukan tok wae rok-rok asem.
Wa islahus sarair fi salasati umur, dan perbaikan rahasia kita, rohani kita juga dengan 3 perkara, bil muraqabah wal musyahadah wal ma'rifah. Dengan muraqabah nginjen-nginjen Gusti Allah, wal musyahadah penyaksian di rohani kita kepada Allah, wal ma'rifah dan kenal kepada Allah. Au taqul islahu dzawahir bisninya nabin nawahi wamtisawil amamir. Atau dalam istilah lain, perbaikan zahir itu dengan menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah. Wa islahu dhamair bil tahliyah minar rodail wa tahliyah bi anwa'il fadail. Dan perbaikan hati itu dengan mengosongkan diri ini dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan bermacam-macam sifat mulia. Itu perbaikan hati. Wa islahu sarair ya huna al arwah. Adapun perbaikan sarair rahasia itu urusannya arwah, roh. Jadi membersihkan diri kita sehingga bisa tetap berada di suatu adab, tawadhu, dan akhlak kita selalu baik. Wa'lam annal kalam huna innama huwa fil a'malil lati tujibu tasfiyatal jawarih abil qulub abil arwah. Wa hiya ma taqaddama ta'yinuha likulli qasam. Amal ulmul ma'arif iya samaratut tasfiyah wa tadhhir. Fa idza tatahharat asrat al asrar muliat bil ulum wal ma'arif al anwar. Ketahuilah bahwasanya pembicaraan di sini itu amal-amal yang menjadikan anggota tubuh kita menjadi bersih. Begitu juga hati menjadi bersih dan roh menjadi bersih. Yang dibagi menjadi 3 itu pembersihan diri secara zahir, pembersihan diri secara qalbu, dan pembersihan diri secara rohani yang dirinci seperti yang di depan tadi. Adapun buah dari pembersihan ini, tatkala roh kita sudah suci, faidah tataharat al asrar muliat bil ulum wal ma'arif al anwar, maka kebaklah penuhlah rohani kita dengan pengetahuan, kemakrifatan dan nur. Gelombang-gelombang Allah akan penuh di dalam rohani kita ketika telah bersih. Menuju Allah harus la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya rohani kita nol, tidak ada sifat keduniaan sama sekali, tiada sifat kehewanan sama sekali, tiada sifat kebendaan sama sekali. Kalau tiada sifat-sifat itu nol, maka baru muncul Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan dalam diri kita, lalu adanya Allah. Nah, mewujud dalam rohani kita sifat Allah yang mewujud dalam kita berupa pengetahuan rohaniah yang orang lain tidak mengetahuinya, atau istilah lain ilmu laduni. Wa min laduni qalla wa fi. Di dalam orang belajar ilmu alfiyah, laduni sedikit tatkala rohannya nol, dan ma'arif pengetahuan dan nur, gelombang-gelombang cahaya akan penuh di dalam rohaninya. Wala yasihul intiqal ilal maqam hatta yahkum mimma qablahu. Faman isyraqat bidayatuhu isyraqat nihayatuhu. Jadi seseorang meningkat dari satu makom ke makom yang lain jika permulaan makom itu syariat, tarekat, hakikat dalam permulaannya tidak sempurna, tidak
berbuah istilah lain, maka dalam akhirnya juga nggak berbuah. Jadi permulaan masuk alam ini harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh akhirnya ya cuma uji coba saja. Fala yantaqidu ila amalit thariqah hatta yuhaqqiqu amal syariah wa yartadu jawarihahu ma'aha. Sebelum masuk ke thariqah ini akan diajarkan cara melakukan syariat dan fisiknya harus ridho, senang menjalankannya dulu. Ya ayyuhak ikut taubah bisyurutiha wa ikut taqwa biarkannya. Dengan apa? Dengan taubat, melaksanakan taubat. Itu juga syarat-syaratnya. Takwa dengan rukun-rukunnya. Wa yahqiqul istiqomah bi aqsamiha, dan menyatakan diri untuk tetap istiqomah dan bagian-bagiannya. Wahya mutaba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi tuzakkid dhahir wa tunawwira bi syariah intaqala min amal syariah dhahira ila amal tariqah batinah. Wahya tasfiyah min awsafil basyariyah ala ma'yati, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan, perbuatan atau tingkah laku. Jika zahirnya bersih dan bercahaya dengan syariatnya, maka akan pindah dari syariat ke syariat zahir ke syariat batin. Syariat batin ke amal thariqah batin, yaitu pembersihan batin dari sifat-sifat kemanusiaan. Faida tatahara min awsafil basyariyah, tahalli bi awsafir ruhaniyah wa ya adab Allah wa tahliyatihi allati ya mudhahirihi fainahin tartahul jawarih minat ta'ab wa ma baqiya ila husnul adab. Tatkala sudah suci dari sifat-sifat kemanusiaan, maka akan diganti dengan sifat-sifat rohaniyah, sifat roh, yaitu berupa adab beserta Allah, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan berkumpul dengan orang lain. Nah, tatkala diri ini sudah berganti dari sifat-sifat kemanusiaan menjadi sifat-sifat ruhaniyat, sifat roh, sudah masuk di alam roh istilahnya, maka tartahu jawari minat ta'ab. Fisik ini sudah istirahat dari kesusahan. Hati sifat-sifat tercela itu sudah dengan sendirinya hilang. Wa ma baqiya illa husnul adab, yang tertinggal hanyalah adab yang baik-baik saja. Qala ba'dul muhaqqiqin man balagha ila haqiqatil Islam illa yaqdir ayyaftur alal amar. Sebagian orang ahli hakikat menyatakan bahwasanya orang yang sampai kepada hakikatnya Islam maka tidak akan kendor untuk beramal, tetap semangat untuk beramal karena dia sudah nyampe pada hakikatnya Islam. Membalau ila hakikatil iman lam yakdir al yaltafid ila amal siwallah. Ketika dia sudah nyampe hakikatnya iman, maka tidak bisa menoleh kepada selain Allah, yang ada hanya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa fa'aina matulab walu fasama wajhullah, dan dimanapun engkau berada maka di situ akan terlihat wajah Allah. Nah, istilahnya seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi yang dia ingat, yang dia fikir, yang ada di dalam kolbunya hanya Allah semata.
gerak-geriknya, apa yang ia upayakan, apa yang ia pikirkan. Wa man balagha ila haqiqatil ihsan lam yaqdir qadara yaqdiru ayal tafita ila ihdasi wallah. Yang pertama tadi ketika sampai hakikat, maka yang ia kerjakan itu untuk Allah. Tetapi yang ini yang terakhir kita ketika sampai pada hakikatnya ihsan, maka tidak bisa menoleh kepada seseorang selain Allah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak-geriknya baik itu baik atau tidak baik, hanya pandangannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cuma tunduk ridho saja kepadanya. Saya kira cukup sekian, panjang lebar ini pembahasannya. Wallahu hadi ila subul rasyad, mungkin bisa disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.